datang di acara seminar nasional bertemakan Matahari dari Timur untuk Indonesia dalam rangka mengusung almarhum Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Anton Ega Tifawana menjadi pahlawan nasional. Sungguh merupakan sebuah kehormatan dan sebuah peristiwa sukacita kita bisa berjumpa di sini sebagai putra-putri keluarga besar warga negara Indonesia yang datang dari berbagai elemen bangsa, mulai dari kepolisian hingga masyarakat umum yang tergabung dalam 21 Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Flobamura Diaspora Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih setia Tuhan. Ibu bapak hadirin yang kami muliakan, tanpa berpanjang kata lagi, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri untuk menyambut para pembicara kita pada hari ini, para wakil elemen masyarakat Flobamura Nusa Tenggara Timur dan anggota keluarga besar almarhum Bapak Anton Tifawana. Sosiolog dan agamawan NTT, Profesor Dr. Aloysius Niliweri, tokoh masyarakat NTT, Dr. Andes Bumi Trian, sejarawan, dan Bapak Yosef Adil Prasetyo, moderator. Kita sambut juga dengan tepuk tangan yang mulia yang kita hormati Ibu Bapak Ketua Wakil Masyarakat Diaspora Ikatan Keluarga Besar 21 Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jabodetabek yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kita sambut juga dengan tepuk tangan yang meriah anggota keluarga besar almarhum Bapak Anton Ega Tifawana. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah juga kepada para penabuh gong gendang dan adik-adik penari tarian Foti dan Teo Rendah dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur yang telah mengantar para pembicara kita dan wakil elemen masyarakat diaspora NTT di Jabodetabek. Mari kita saksikan pemberian kenang-kenangan dari anggota keluarga almarhum Bapak Anton Ega Tifawana kepada yang terhormat Bapak Ayodia GL Kalake, penjabat Gubernur NTT. Untuk itu, kami undang dengan hormat Irjen Polisi Daniel Boli Hieronymus Tifawana, SIK, MSP, untuk memberikan sal tenun ikat NTT kepada Bapak Ayodia GL Kalake, SHMDC, pejabat Gubernur NTT. Izin Bapak. Izin Pak. Izin Bapak diputar Bapak izin. Siapa Pak? Izin. Berikut
kami undang Ibu Margareta Yuliana Kelosu Tifawana untuk menyampaikan kenang-kenangan juga berupa sal tenun ikat NTT kepada Dr. Avanti Fontana, tokoh perempuan NTT. Berikut kami undang Bapak Bernardus Pascalis Geroda Tigawana untuk menyampaikan kenang-kenangan sal tenunan ikat NTT kepada Profesor Dr. Aloysius Liliweri, tokoh masyarakat NTT. Izin Bapak. Dan kami undang Ibu Sofia Baret Tifawana untuk memberikan kenang-kenangan sal tenun ikat NTT kepada Dr. Boni Triyana, sejarawan. Izin. Kami undang Ibu Teresia Carolina Budi Tifawana untuk memberikan kenang-kenangan sal tenun ikat NTT kepada Bapak Yosef Adi Prasetyo, moderator. Dan kami undang dengan hormat Bapak Ayodhya GL Kalake SH MDC, penjabat Gubernur NTT, dan Bapak Ibu narasumber untuk berdiri di tangga pertama panggung untuk berfoto bersama. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ayodhya GL Kalake, penjabat Gubernur NTT, dan Ibu Bapak narasumber beserta Ibu Bapak Ketua IKB Masyarakat Diaspora Seprovinsi NTT di Jabodetabek untuk menempati tempat-tempat duduk yang sudah disediakan. Jadi pandu
keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Allah pencipta alam semesta, Allah Maha Rahim, pada kesempatan hari ini kami ingin bersyukur kepadamu, kami ingin berefleksi mengenai kebesaran-Mu melalui seorang pribadi, Anton Engati Faona, yang lahir dari palungan Bethlehem Tanah Lembata, dan sahaja, anak sahaja yang Kau angkat menjadi orang yang sungguh berjasa, berguna bagi bangsa dan negaranya. Ya Tuhan, kami ingat bahwa dalam sejarah iman, sejarah keselamatan kami, biasanya orang kecil Engkau angkat. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Engkau memberikan di dalam diri kami kuat kuasa-Mu, kami tak mampu apa-apa. Dan pada hari ini kami ingin menyaksikan, kami ingin kembali mengingat betapa besarnya kemuliaan-Mu yang tampil, yang lahir dalam diri seorang pribadi yang sederhana, tapi Engkau angkat ya Tuhan menjadi besar. Karena segala perbuatan, segala usaha-usahanya untuk kebaikan sesamanya. Ya Tuhan, kami mohon semoga segala upaya kami untuk mengangkat anak orang pilihan-Mu ini ya Tuhan menjadi kenyataan yang menjadi pahlawan kami. Tuhan, berkatilah semua mereka yang telah mengupayakan, berkatilah mereka agar Engkau memberikan jalan yang terbaik, agar semua mimpi, semua upaya ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan sesuai juga dengan apa yang kami semua cita-citakan. Tuhan, semoga dan semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pejabat Gubernur NTT, Pak Ayodhya Kalake, SHMD. Yang saya hormati Bapak Jenderal, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Pak Goris Mere. Yang kami hormati pembicara atau narasumber Dr. Avelti Fontana. Yang saya hormati Bapak Peter Charles Berat SPD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Alisius Liliwen. Yang saya hormati Bapak Boni Triana SS. Yang saya hormati Bapak Yosef Stanley Adi Prasetyo. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kami dari NTT. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan seminar yang tadi sudah disampaikan oleh host untuk memenuhi salah satu persyaratan agar seseorang bisa diangkat menjadi pahlawan nasional. Sebagai informasi, untuk seminar tingkat kabupaten sudah dilaksanakan, kemudian seminar di tingkat provinsi sudah dilaksanakan. Nah, saat ini adalah tahunnya, yaitu seminar nasional. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan bangga menghadiri seminar nasional dengan judul Matahari dari Timur untuk Indonesia. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu yang hari ini mengingatkan langkahnya menuju Auditorium Mutiara STIK Jakarta dan bersama dengan kami menjadi sejarah torehan perjalanan kehidupan orang tua kami, Brigjen Pol Dr. Anton Engati Faona, sebagai pahlawan dalam kehidupan keluarga kami
dan pahlawan nasional. Amin. Melalui karya-karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam tajuk utama seminar Forum Pahlawan Nasional Lembata ini dituliskan tentang kisah Brigjen Pol Anton Enggar Tifaona bagaikan lembaran buku yang tak pernah habis dibaca. Kebaikannya bagaikan mata pena yang merajut aksara dari waktu ke waktu. Keteguhan bagaikan aksara bijak, kemudian juga dengan loyalitas, dedikasi dan pengabdiannya, bangsa terhadap bangsa ini bagaikan lembaran buku putih, buku keikhlasan dan tersulam dari masa ke masa. Maka melalui kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini, kami ingin menyampaikan jika sepantasnya lah almarhum Brigjen Pol Dr. Andes Anton Tifaona dianugerahi mahkota sebagai pahlawan nasional. Hadirin yang saya hormati, saat ini pemerintah Kabupaten Lembata dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah membuktikan keseriusannya dalam mengusulkan Brigjen Pol Antonius Tifaona menjadi pahlawan nasional, menjadi penelusuran sejarah dan pencarian data-data akademik yang kuat secara kearsipan terkait jejak Brigjen Pol Anton Tifaona dalam perjuangannya, dimulai dari penelusuran kepada para pihak keluarga, para tokoh adat, tokoh masyarakat, kantor arsip nasional, perpustakaan nasional, markas besar kepolisian, dan daerah pusat sejarah Polri, bahkan penelusuran sampai ke anggota masyarakat. Hadirin yang berbahagia, melalui momen yang sebenarnya yang sangat penting ini, kami berharap bahwa proses penganugerahan Brigjen Pol Anton Tifaona sebagai pahlawan nasional dapat segera terwujud dan menjadi kebanggaan khususnya masyarakat Lembata, masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan juga kebanggaan bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian sambutan kami yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan acara ini hingga selesai nantinya. Kami akhiri kata sambutan kami perwakilan dari keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Maijen Purnawirawan Dr. Andes Sugiarto Deno Subroto yang hadir secara daring, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, keluarga besar almarhum Brigjen Polisi Purnawirawan Anton Enggar Tifaona, Pak Irjen Poli dan keluarga, dan juga tentunya yang kita banggakan Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Boris Dewi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Lembata, para narasumber, Profesor Dr. Alwani Liweri, Dr. Avanti Fontana, Dr. Andes Boni Triana, dan juga Pakar Charles Garaf SPD. Para pejabat sipil TNI Polri, Ketua Yayasan Anton Enggar Tifaona, Ketua Panitia Nasional Forum Pahlawan Nasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, segenap insan pers dan media, ibu bapak undangan yang berbahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kuasanya kepada kita untuk bisa hadir dalam suasana persaudaraan dalam rangka mengikuti acara seminar nasional pengusungan Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Antonius Stefanus Enggar Tifaona sebagai pahlawan nasional dengan tema Matahari dari Timur untuk Indonesia dan topik khusus sumbangan dan warisan
Anton Inggativaona pada Kepolisian Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dinyatakan bahwa pahlawan Indonesia adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seorang yang berjuang melawan penjajahan atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Republik Indonesia. Dalam perjalanan bangsa ini telah banyak sosok-sosok yang memberikan karya dan hidupnya untuk negara dan bangsa pada setiap waktu dan zaman. Mereka telah mewariskan berbagai prestasi dan karya yang luar biasa bagi generasi berikutnya, serta perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kedepannya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tugas dan tanggung jawab publik yang dipercayakan kepada mereka. Dan salah satu putra terbaik Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Antonius Stefanus Inggativaona. Beliau adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang berasal dari Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah menunjukkan cahaya terang dari ufuk timur dengan prestasi yang gemilang dalam tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sejarah panjang dan rekam jejak pengabdian beliau telah memberikan inspirasi kepada kita semua dalam penegakan hukum dan juga ketertiban masyarakat. Berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan sebagai seorang pengayuh masyarakat masih diterapkan bahkan sampai saat ini di institusi Polri karena berdampak pada pengembangan kepribadian anggota Polri serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Karya nyata bagi institusi Polri yang beliau tuangkan dalam berbagai konsepsi, di antaranya doa sebelum dan setelah melaksanakan tugas, penyempurnaan penertiban jalur puncak Bogor, one-way buka tutup, pemakaian helm di Indonesia yang dimulai di Jawa Timur pada tahun 1984, pembinaan masyarakat melalui berbagai kegiatan olahraga dan kesenian, karena beliau paham betul untuk dapat memberikan penguatan karakter seseorang perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berbagai konsepsi lainnya yang berdampak besar bagi pengembangan institusi Polri dan menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang matahari dari timur, beliau juga senantiasa menjaga marwah, martabat, serta integritas sebagai seorang anggota Polri hingga akhir hayatnya. Dengan mengacu kepada pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, khususnya mengenai persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diajukan menjadi calon pahlawan nasional, seperti pernah melakukan perjuangan baik itu bersenjata ataupun perjuangan politik dan perjuangan bidang lain di dalam rangka merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, dan juga melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung sepanjang hidupnya melalui tugas yang diembannya, pernah melahirkan gagasan dan pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara. Semuanya itu sudah terpenuhi lewat karya, pengabdian, dan konsepsi dari seorang
Anton Engga Tifaona. Hadirin yang saya hormati, pemerintah provinsi dan tentunya masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pengajuan dan pengusulan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Antonius Stefanus Engga Tifaona sebagai calon pahlawan nasional. Saat ini ada 3 orang pahlawan nasional dari NTT, yakni Profesor Dr. Yohanes, Bapak Izak Purudoko, dan juga Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes. Saya berharap Bapak Antonius Engga Tifaona serta beberapa tokoh lainnya dari NTT yang saya ketahui juga pengusulan Bapak Fraseda sedang dalam proses, tentunya dapat segera bergabung di dalam barisan pahlawan nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kita tentunya akan sangat bangga jika beliau akan masuk ke dalam jajaran pahlawan nasional khususnya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Melalui seminar nasional pengusungan Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Antonius Stefanus Engga Tifaona sebagai pahlawan nasional, kita dapat memberikan spirit dan inspirasi bagi kita semua dengan melihat perjuangan, pengabdian dan gagasan beliau untuk mengamalkan nilai ketekunan, kesabaran dan keuletan, dan tentunya integritas yang kokoh dalam pelaksanaan sebagai abdi negara. Atas nama masyarakat dan juga tentunya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami memberikan apresiasi yang tinggi serta terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga besar Bapak Anton Engga Tifaona melalui Yayasan Anton Engga Tifaona, dan juga kepada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lembata yang telah berpartisipasi aktif di dalam proses memperjuangkan pengukuhan beliau sebagai pahlawan nasional. Dan tentunya harapan kita semua adalah momentum ini dapat juga melahirkan putra-putri kebanggaan asal Nusa Tenggara Timur yang dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang berguna dan bermanfaat luas bagi nusa dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang bermartabat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan upaya serta karya kita sekalian. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Termasuk teman-teman wartawan, kita memasuki inti acara hari ini, yaitu seminar nasional Matahari dari Timur untuk Indonesia. Saya punya 5 narasumber. Waktu masih polisi masih powerless, artinya yang dia power itu adalah beliau. Dulu masih Jenderal Purnawirawan, Jenderal, dia Jenderal, ya kayak pakai APRI, bagian dari APRI. Powerless jadi pensiunan itu ya seperti apa dulu, tinggal dekat dulu ya. Mungkin kalau di tahun 1 sampai sekarang mungkin bisa beri negara. Kalau 91 ya, beliau pensiun selama 9, sehingga saya ya pakai sebagai sebagai junior, walaupun umurnya lebih tua tapi junior dan junior. Ya orangnya jujur ya, berani, dan ya
beliau itu sederhana, ya, sangat sederhana. Dalam kehidupan harian itu sangat sederhana. Saya nggak tahu apa dulu yang membuat dia pada, tapi ada dari Polda. Tapi kalau untuk pribadi itu saya punya. Ya waktu itu Polres lah, tidak ada power. Inggris ya, bahasa Inggris sama kita dulu cukup. Ya untuk pilih bicara itu bisa ya, dengan orang asing. Tapi ya tidak tiap hari ya, ada peluang. Pak, ya saya kira putra lembaga ya, di pulau di utara Flores ya, itu langkah yang dari jenderal langkah ya, dan dia cukup perannya di kepolisian cukup besar ya, terutama dengan Kapolda Maluku, lalu Sultan dan polisi. Kalau kemudian dari wakil saya, kira-kira dia profesional ya dalam tugasnya. Saya terus terang selama ini simpati dengan beliau ya, tapi soal bisa tidaknya nanti melalui dewan kehormatan. Terus kalau bisa membangun swadaya ya, swadaya itu dalam bentuk Lapangan sekarang nama saya sudah bisa Lapangan lalu basket, gedung Geraha Bayangkara. Sekarang nama saya sudah bisa. Ya saya juga penuh oleh Pak membangun gedung swadaya ya. Sekarang bangun bantuan APBN daerah dulu swadaya. Dan kita hidup dengan sederhana. Ya saya bersyukur hanya mau beli rumah di Kemanggaran sebelum ini 220 juta ya. Bahkan wakil saya pun di tempat dulu hanya 100 juta mungkin harga waktu itu ya. Keluarga saya harapkan supaya upaya dari keluarga ya, dan teman sahabat saya kira bukan hanya saya ya, akan berhasil untuk beliau ya, karena beliau sebagai putra daerah ya, daerah pulau kecil di utara Flores Nevada itu bisa menjadi Kapolda 2 kali ya, wakil Kapolda Jabar saat itu ya, prestasi yang langka untuk putra daerah, prestasi yang langka. Terima kasih moderator. Saya ingin 1 menit untuk membangkitkan memori kolektif dari keluarga. Ini ada sedikit peran Pak Tommy, adik saya Tommy. Ya, Tommy. Dekat-dekat sini. Biar ini komunitas. Tommy masih ingat sepatu papi itu nomor berapa? 41. Ya, sedikit. Kalau pernah di perjalanan naik sedikit, sepatu nomor 23. Yang pekan yang kedua ke Pak Irdian, nomor celana papi itu berapa? 32. Nah? 36. Kalau lingkar topi saya tahu setelah berfungsi. Lingkar topi papi. 54. Sekitar 54. Alex. Kalau kecamatan papi minus berapa? Siap, kita tahu. Wah, tidak tahu. Ini yang akan pandu berikut dia dengan jangan, dia nggak hafal. Dan hari ini saya kira kita bersama-sama dengan membangkitkan memori kolektif baik dari keluarga dan kita semua. Dan kami semua ini sebenarnya mengangkat untuk mengembalikan memori kolektif untuk seseorang yang kita kenal dengan Anton Tivor. Saya lebih senang, lebih dekat mengambil orang tadi. Ada catatan dari saya. Tapi saya ingat pada satu waktu saya bolak-balik Jakarta ngajar di sini.
beliau dengan anak mantu Biak Gabriel P. Nanti saya di apartemen Sudirman Pak. Waktu turun dari mobil saya punya pertanyaan cuma satu aja beliau. Oh, ini Goli ini bisa nggak pangkatnya kalau dia polisi harus lebih tinggi dari orang? Dia bilang bisa, kalau bisa lebih tinggi dari saya. Dan saya kira hari ini terpenuhi juga berkat itu untuk Irjen Pol. Pesan dia yang kedua ada menarik orang. Di dalam catatan saya, beliau ini orang protagonis karena nanti seorang sejarawan seperti Pak Oni itu bisa jelaskan. Protagonis karena selalu memang membuat satu hal yang besar di zamannya. Jadi itu memang mesti ada satu semacam analisis historiografi untuk melihat misalnya seberapa jauh kebermaknaan pindahkan perilaku jalan di sebelah kanan di Timor Leste itu kebiasaan Portugis ke kiri itu kebiasaan yang baru. Memang tidak semudah itu. Kalau kita letakkan di dalam analisis historiografi untuk kultur pada waktu itu, sebenarnya itu seorang Anton Tifaunan ketika nama-nama jalan di Timor Leste sampai hari ini tidak pernah berubah. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Ketika semua nama jalan di ibu kota provinsi sudah dikodifikasi menjadi jalan Sudirman, Muhammad Yani, dan seterusnya, Timor Leste tetap pakai nama Portugis. Tetapi gimana mungkin jalan kultur itu dia pindahkan dari kanan ke kiri? Itu satu soal besar keberanian dia di zamannya. Saya tanya orang di Timor Leste itu diceritakan. Yang ketiga dalam catatan saya juga satu hal yang menarik saja. Ke depan saya kira untuk mengungkapkan dokumen ini memang kita harus cari semacam catatan-catatan historiografi untuk memberi makna, memberi analisis makna bagi beberapa karya yang beliau sudah sebagai bergelar. Yang terakhir saya ada pesan yang menarik yang saya sudah analisa dari almarhum kira-kira pada waktu saya tanya memindahkan kebiasaan dengan mobil kanan ke kiri, terus dia bilang begini, dia bilang, oke, pindah dari kanan ke kiri, atau kalau ke tempat lain pindah dari kiri ke kanan. So itu tidak penting menurut dia. Yang lebih penting kira-kira begini, saya polisi. Kalau sebagai orang tua, you juga tidak boleh jalan di tengah jalan. Kalau jalan di tengah jalan berarti mati. Tapi bila teruskan begini, sudah. Kalau kau ke Eropa, jalan di sebelah kanan, maka kau ambil jalan di sebelah kanan dari yang kanan, berarti pedestrian, setapak. Kalau harus ambil di kiri, berarti jalan kaki harus di sebelah kiri dari yang kiri, berarti pedestrian. Sebagai jalan hidup, beliau yang berpesan pada saya semoga sekali kita tinggal beliau. Kamu jalan berada di tengah, tidak untuk mati, tidak untuk hidup, tapi untuk banyak orang. Saya kira itu yang saya catat beberapa hal. Saya kira pengantar saya di situ nanti kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembali ke atas. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu semua yang berbahagia. Bersyukur sekali saya boleh mengalami mengalami mengenal Bapak Anton Tifaunan dari tulisan-tulisan beliau yang dalam waktu yang cukup singkat saya boleh mencernanya dan pun bersyukur bahwa apa yang saya baca
Dan saya sempat mengatakan kepada panitia bahwa saya tidak ingin kehilangan satu kata pun atau terlewatkan satu kata pun dari buku Pro Deo et Patria yang ditulis oleh Bapak Anton Tifaona sebagai autobiografi tahun 2009, kemudian diperbaharui 2022 cetak kembali dan edisi revisi tahun 2023. Di situ saya membaca teks perjalanan Bapak Anton Tifaona, pertama dari kacamata atau perspektif manajemen talenta makro. Yang kedua, saya juga berhasil melihatnya dan menerjemahkannya dalam kerangka perspektif manajemen inovasi. Nah, untuk itu saya sampaikan singkat saja apa yang dimaksud dengan manajemen talenta makro atau sering juga disebut manajemen talenta nasional. Dan kemudian kita juga akan lihat bagaimana kaitannya dengan inovasi. Saat kita bicara manajemen talenta makro, yang mana unit analisisnya itu adalah negara, dan bisa kita turunkan sebetulnya ke lingkup yang lebih kecil, yang lebih spesifik provinsi, bahkan hingga kabupaten dan kota, merujuk pada faktor-faktor lingkungan makro yang harus dirancang sedemikian rupa agar bisa kondusif untuk mendukung fungsi dan proses manajemen talenta. Nah, fungsi dan proses manajemen talenta ini merujuk pada fungsi perencanaan talenta, fungsi perekrutan atau akuisisi talenta, fungsi pengembangan atau pembinaan talenta, sampai dengan fungsi retensi, pemberdayaan, dan ada satu kata yang ini kita lihatnya lebih luas, tidak hanya melihat sebagai satu kata kapital atau modal, yaitu kapitalisasi talenta. Nah, perjalanan manajemen talenta dari mulai perencanaan, ada yang mengaitkannya dengan pembibitan, akuisisi, kemudian pengembangan atau pembinaan, sampai retensi, pemberdayaan, dan kapitalisasi, itu kita lihat sebagai perjalanan dari talenta potensial menjadi talenta unggul. Nah, saat saya membaca buku yang ditulis oleh Bapak Anton Tifaona, saya melihat bisa betul-betul dengan rapi mengambil setiap bagian dari buku Pro Deo et Patria ke dalam model manajemen talenta nasional. Dan di sini kita bisa melihat dan saya merefleksikan berulang bahwa perjalanan Bapak Anton Tifaona mulai dari lembaga sampai dengan perjalanan beliau berkarir dan melakukan banyak inovasi terobosan untuk Indonesia dan dampaknya bisa kita rasakan sampai hari ini, itu adalah perjalanan talenta unggul. Itu yang pertama. Dan perkenankan dengan singkat saya coba tunjukkan di mana tautan dari peristiwa-peristiwa yang Bapak Anton Tifaona alami itu kemudian bisa melengkapi rancangan dan kerangka kerja manajemen talenta makro. Kemudian dari situ nanti kita melihat apa implikasinya untuk Indonesia, khususnya secara spesifik di sini kita lihat Nusa Tenggara Timur, dan lebih spesifik lagi tentunya kita bisa lihat untuk aplikasi yang bisa cepat untuk Kabupaten Lembaga. Yang pertama saya coba tautkan dengan proses awalnya, yaitu akuisisi atau rekrutmen, yang kalau kita rujuk tadi dengan istilah perencanaan, sepertinya tidak ada perencanaan kecuali kita di sini merujuk bahwa Tuhan Maha Kuasa
tentunya sudah punya rencana untuk Bapak Anton Tifaona. Dan bagaimana Bapak Anton selalu mengandalkan Tuhan Maha Kuasa dalam proses beliau menjalani proses manajemen talenta nasional. Sekarang saya bisa bicara seperti ini, disiplinnya sudah berkembang, sehingga kemudian model manajemen talenta nasional dan manajemen talenta makro bisa dengan sangat spesifik atau konkret terlihat. Selamat pagi. Sebelum masuk lebih jauh, saya menyampaikan 2 ilustrasi. Yang pertama, 2 bulan yang lalu Uskup Agung Ende Monsignor Sensi meninggal dunia. Meninggal hari Minggu di Jakarta, lalu dibawa ke Ende, dan baru hari Kamis dimakamkan. Umat seluruh keuskupan berjubel datang melayang menderaikan air mata karena perasaan kehilangan seorang tokoh, seorang gembala. Tetapi kenapa sampai 5 hari disemayamkan? Hari kelima baru dikuburkan. Padahal gereja sangat kuat mendorong umat untuk lebih melihat tubuh mulia, bukan jasad, bukan tubuh yang fana. Cerita kedua, beberapa hari lalu saya mengikuti misa requiem dalam proses kremasi Dr. Ignas Beden yang juga adalah matahari dari timur, dari Pulau Flores. Saya pertama kali menghadiri mengikuti proses kremasi itu, dan saya membayangkan ternyata kita yang tegak dan gagah berani suatu ketika juga akan jadi seperti kamu. Dua ilustrasi ini saya mau katakan bahwa perkara heroisme, perkara kepahlawanan itu bukan hanya pada soal dokumen, pada soal dokumen, tapi terutama pada spirit dan komitmen. Heroisme itu berkenaan dengan spirit, heroisme itu berkenaan dengan komitmen. Ya. Kenapa Bapak Anton disebut sebagai matahari? Untuk orang Rusia, matahari itu simbol cinta. Untuk kita Indonesia, mawar sebagai simbol cinta. Atau untuk anak-anak milenial, emoticon love, hati sebagai simbol cinta. Orang Rusia matahari sebagai simbol cinta. Apa yang dimaksudkan dengan memberi julukan matahari dari timur untuk Bapak Anton Tifaona? Dalam tayangan, ya, ada satu pantun atau lagu yang dikenal sangat luas oleh masyarakat Lamalera, tempat Bapak Anton mengenyam pendidikan pertama kali, dan juga masyarakat sekitar Lamalera menyanyikan lagu ini. Saya bacakan: Lerafli gere kami sokotokan, anak gere-gere kami anak beramal. Saya terjemahkan: matahari dari timur sudah kami jual, anak sekecil kami adalah anak matahari. Itu lagu yang selalu didengungkan oleh anak-anak Lamalera dan juga oleh anak-anak di kampung sekitar. Saya kira termasuk Bapak Anton. Tapi lagu ini menggambar tentang idealisme yang hanya digapai dengan satu semangat heroisme yang kuat. Dalam cerita, Bapak Anton itu bangun pagi sekali, jalan kaki ke Lamalera untuk sekolah SR. Berjarak sekitar 3 kilo, dia turun dari Imlon melintas bukit, daerah perbukitan. Ya. Dia sampai di Lamalera itu sudah terang, dan pada saat yang sama juga perahu nelayan-nelayan Lamalera, peda-peda, melayarkan perahunya ke laut. Ya. Matahari sudah kami jual, itu artinya bahwa orang Lamalera, orang Indolo, anak-anak itu
termasuk Bapak Anton, bangun lebih dahulu sebelum matahari terbit. Atau lebih jauh, matahari saja akan terbitkan. Jadi semacam atau julukan matahari dari timur pada Bapak Anton, saya membaca atau menghubungkan dengan konteks tadi. Baik, dari Ibu Lorong masuk ke Lamalora, di atas ketinggian pos 1, Bapak Anton memandang perahu nelayan mulai melayarkan perahu. Kami anak-anak selalu diceritakan atau selalu diberi gambaran bahwa batas langit itu ada di sana, horizon, memandang jauh serupa memandang horizon, batas laut dan langit. Anak-anak selalu mengingatkan supaya sekolah tinggi-tinggi supaya bisa pegang awan di sana, seperti nelayan yang harus melayarkan perahu jauh ke sana untuk bisa pegang awan. Ya, jadi saya katakan bahwa idealisme Bapak Anton dalam dunia pendidikan itu sudah ditumbuhkan sejak awal, sejak dari kecil. Dia masuk ke Lamalora SR, lalu kemudian ke Lanatuka, lalu ke Mataloko, lalu ke Surakarta. Saya membaca yang ini dalam konteks perjumpaan Bapak Anton dengan Katolisisme secara khusus misi SPTW. SR di Lamalora itu didirikan oleh misionaris SP. Bagaimana Bapak Anton bisa sampai ke Lanatuka dan bisa sampai ke Mataloko, lalu ke Surakarta, sekolah-sekolah yang diawaki dan dinakodai oleh para misionaris SP. Saya mengatakan bahwa perjumpaan Bapak Anton dengan Katolisisme, dengan misi, ya, itu semua dengan perjumpaan budaya, interaksi sosial terbangun sejak dari ini, ya, sejak dari ini. Jadi kalau kita sekarang dengan ngomong Bapak Anton ini pahlawan, saya katakan dia itu pahlawan dari dulu, dalam arti dia itu melampaui egosentris untuk menggapai yang namanya sosiosentris. Tetapi perjuangannya adalah hidup. Dia bukan hanya ada, bukan hanya koeksistensi ada dengan yang lain, tapi dia juga pro-eksistensi. Ya, perjuangannya untuk hidup banyak orang. Jadi bukan hidupnya adalah perjuangan saja, tetapi perjuangan adalah hidup. Terima kasih. Nah, terima kasih atas Thomas Bernard. Baik, selamat pagi. Ketika saya dihubungi beberapa pekan lalu, saya kemudian mendapatkan naskah dan tentunya saya selalu baca setiap kali saya pergi kunjungan ke daerah kampung saya. Sebetulnya yang menarik buku ini, saya coba cari beberapa hal penting. Jadi kalau kita di dalam sejarah, di dalam biografi tidak termasuk dalam historiografi dalam arti karya sejarah tentang sebuah masyarakat, dia biografi tersendiri, ini autobiografi. Saya ingin mencari konteks-konteks historis dari perjalanan seorang Anton Megati Pramono, karena dengan memberikan satu konteks peristiwa di mana dia terlibat, disitulah dia punya arti. Pertama, konteksnya adalah dia lahir pada zaman kolonial atau 1934 di wilayah timur yang memang tentu saja daerahnya kita tahu daerah yang sangat keras. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda juga tidak sampai ke sana kecuali oleh misi Katolik. Nah, kalau kita bicara mengenai pendidikan di zaman kolonial itu memang dibagi dua, ada eerste klas, ada tweede klas. Eerste klas itu biasanya orang bisa jadi intelektual, sekolah
ke universitas tinggi karena dia masuk ke sekolah-sekolah yang secara grade-nya itu sekolah Eropa, sekolah dasarnya ELS, European Level School, kemudian dia bisa melanjutkan ke AMS, Al-Khomeini Middle Bar School, bahkan dia kemudian bisa naik ke universitas. Kalau di Bandung ada Tenis Law School, ada Stovia kedokteran, ada Reho School di Jakarta. Nah, ini nggak ada di Lembata, cuma sampai kelas 3. Ini nggak nyampe ke sekolah, pemerintah kolonial nggak nyampe ke sana. Tapi yang membuat hidup Pak Anton almarhum ini lompat, saya pikir seminari itu kualitas pendidikannya mungkin setara dengan AMS, Al-Khomeini Middle Bar School, di mana hanya orang-orang top yang bisa sekolah ke sana. Kalau dulu ada Sultan Syahrir, Pak Rosyan Anwar itu jebolan-jebolan AMS. Di Jogja, kemudian di Surabaya. Nah, seminari yang Pak Anton lalui ini menjadi satu papan lenting dia. Karena kalau kita periksa apa yang dipelajarinya itu belajar bahasa Latin, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Belanda, Inggris. Ini yang sebetulnya satu privilege yang hanya diterima oleh golongan kelas menengah dan priai. Ya kalau di Jawa dan sebagian besar di wilayah Indonesia pada masa kolonial, cuman priai yang bisa sekolah, menikmati pelajaran, menerima pelajaran seperti apa yang Pak Anton terima di seminari. Gitu. Kalau kita bicara sekolah di mohon maaf, saya pakai perbandingan. Kita baca biografinya Pak Harto misalnya. Dengan biografi ini, saya jujur aja, Pak Anton itu SR kemudian masuk seminari belajar bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Anglo-Saxon, belajar. Itu yang nggak didapatkan Pak Harto misalkan di Jawa, di Jogja, karena dia bukan datang dari kelas priai yang kalau di Jawa dia harus priai untuk menikmati pendidikan seperti Pak Anton punya. Yang Pak Anton lahir dari daerah yang terpencil, yang sekolahnya cuma sampai SR kelas 3. Seminari membantu dia menjadi memasuki satu wilayah yang kosmopolitan. Dia berhasil masuk ke dunia yang modern dan dalam teori modernitas itu ya, dia mengakses itu melalui seminari. Jadi ini titik penting yang penting di mana ada pastor-pastor Katolik dari Belanda memang juga sepenuh hati ke sana. Saya intermezzo sedikit, saya pernah ke Nijmegen. Ya, nggak ada Pak Anton, ada Frank Seda, kemudian Profesor Yohanes dan yang lain-lain. Nah ini menarik. Jadi tadi perjalanan Pak Anton saya ingin memberikan konteks historis. Jadi dia itu besar karena manusia sebagai agensi kan nggak mungkin lepas dari struktur. Dia berkembang menjadi seseorang, menjadi ini, menjadi itu, nggak bakal lepas dari struktur itu dia. Contoh bapaknya ingin dia jadi clerk, karena itulah impian tertinggi seorang kepala desa gitu kan, melihat anaknya ingin jadi clerk, ya juru tulis, ya kan, yang di masa kolonial yaitu jabatan terhormat bagi inlanders, bagi bumi putra gitu. Itu ya jabatan terhormat, itu paling tinggi lagi di clerk. Cuma Pak Anton bingung sekolah clerk di mana gitu kan. Nah, kemudian tahapan yang kedua saya juga ingin memberikan konteks historis dalam perjalanan Pak Anton ini begini. Saya coba cari-cari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang hidupnya yang agaknya kurang tereksploitasi di sini. Mungkin kalau nanti bikin buku tambahan harus ditambah lagi riset, tambahan peristiwa-peristiwa, misalkan dia yang menarik peristiwa 65. Ini peristiwa yang sangat dahsyat, korbannya banyak, sampai sekarang trauma, ada 2, trauma dan stigmanya nggak habis-habis. Pak Anton melewati itu dan hampir saja kepleset. Dia kan nolak untuk mengamankan demo mahasiswa itu ya, demo Bung Karno. Jangan Pak Anton
Anton ini seorang Soekarnois. Dia nolak, dan penolakannya ini bukan hampir jadi masalah buat dia. Dan di masa-masa itu kalau salah-salah gitu, wah bisa celaka 12 itu. Bisa berbahaya buat karir dia. Tapi ternyata alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, Pak Anton Tifaona berhasil melewati itu setelah kena skorsi. Jadi Pak Boni mengingatkan bahwa memang ada beberapa lubang di dalam cerita-cerita itu. Kebetulan saya ini ketua tim penyelidikan ad hoc untuk kasus Petrus 82, 85, 83 itu Pak Anton Engati Tifaona asisten operasi di Polda Jatim, dan salah satu korban banyak itu adalah Jawa Timur kalau kita bicara Petrus. Tapi begini, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boni itu kayaknya paralel dengan apa yang disampaikan oleh Pak Charles ya, bahwa ada konteks yang membentuk teks Lamalera dari sebuah kampung, perjalanan dari Ibu Lolo menuju Lamalera, tempat sekolah rakyatnya Pak Anton Engati Tifaona ini yang membentuk pribadi dan watak Pak Anton Engati Tifaona. Dan yang hebat adalah tadi kalau Boni lebih melihat bahwa kayaknya dampak revolusi itu tidak menyentuh kampung Lamalera, jauh dari hiruk pikuk revolusi. Ya, dari Pak Sugeng Munggalan tadi juga ingin menyampaikan. Mohon panitia bisa memberikan mikrofon. Pak Sugeng Munggalan dulu. Ya, silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak moderator kita dan kepada Profesor Alo Diwiri, Ibu Dr. Avanti Maulana, Bapak Pater Charles Serap, Bapak Dr. Andus Boni Riana. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan, memang sudah tepat bahwa Bapak Brigjen Pol Dr. Andus Anton Stefanus Enga Tifaona menjadi pahlawan nasional. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Paraja Wismanunggali Sahena, mantan anak buahnya langsung Bapak Anton Tifaona. Jadi saya kenal Bapak Anton Tifaona waktu saya komandan Peleton Mabes Polri tahun 69. Beliau datang ke Mabes Polri dan memperkenalkan diri sebagai Kepala Staf Kornai 2 Kalimantan. Dan ternyata saya ditunjuk menjadi membantu beliau tahun 71 di Kornai 2 Kalimantan, Banjarmasin. Dan tahun 72 saya dipercayakan menjadi Komandan Substasiun Air di Nunukan, menggantikan pos dari Marinir. Jadi tahu betul bagaimana beliau memimpin kami. Kugan Iman Santoso. Jadi ini betul sebagai pengalaman saya sampaikan ini bahwa memang rakyat seharusnya bukan hanya dari Batak saja, bukan NTT saja, seluruh bangsa Indonesia dapat berperan serta mengusulkan agar Bapak almarhum Brigjen Pol Dr. Andus Anton Tifaona diusulkan dan diterima Presiden menjadi pahlawan nasional. Demikian saya sampaikan. Terima kasih kepada pembicara dan pembicara. Saya ingin mengingatkan catatan kecil kepada para narasumber, khususnya pada sejarawan Boni, mengenai bagaimana proses politik di Eropa Barat. Jadi saya ingin juga menjadi catatan dalam persoalan
Bapak Polisi dan teman-teman ini menjadi catatan bagaimana kepemimpinan leadership Bapak Anton yang pernah saya alami dalam kerja saya di kepolisian. Jadi kami kembali tadi bahwa Polri di dalam arti menjadi satu institusi atau lembaga yang menjadi anak ini atau anak bungsu yang keempat yang pada era Orde Baru sebenarnya itu tidak bisa terjadi. Tapi ini yang terjadi pengalaman saya di rumah ini. Jadi 47 tahun yang lalu, tepatnya 1977, ketika baru saja terjadi arti masuk ke Timur Timur, pada saat itu harus tahu Indonesia 45, kemudian 77, ada satu peristiwa yaitu di perbatasan Timur Timur dan Timur Barat. Ada satu area pertahanan sepanjang dari Timur Barat ke Timur Timur itu dipercayakan pada Brimob. Brimob sendiri adalah organisasi Indonesia yang membangun weapon. Brimob sejarahnya sudah terlibat dalam segala operasi di negara kita sejak zaman kemerdekaan, perang kemerdekaan pertama, kedua, semua Brimob terlibat. Kemudian pada era-era ada pemberontakan DIY, kemudian ada Indonesia, ada Trikora, operasi Trikora di Irian Barat, ada operasi Trikora di Malaysia. Semua Brimob sudah berprestasi baik. Aspirin Corps memiliki tinggi. Dan itu menunjukkan satu kebanggaan bagi kami. Saya sebagai perwira muda yang baru 20 tahun, 40 tahun yang lalu itu, melihat komandan kami dengan tegas dan berani menantang para petarung-petarung yang ada di Timur Timur. Kami itu merasa bangga dan kami merasa muda dan kami merasa sejak saat itu citra yang selalu melemahkan Polri diberi dengan judul kata petik di Polri, kita bisa melawan dan kita bisa berkata dengan bangga dan melakukan dada. Silakan ada lokasi yang bisa dilakukan Polri. Jadi saya kira catatan ini dalam kita mengangkat Bapak Anton menjadi pahlawan nasional, mungkin bisa menjadi catatan bagaimana cintanya beliau pada lembaga Polri, di mana semangat kasih beliau beliau pada kesabarannya ini menjadi suatu catatan yang bisa juga bisa menerima unsur beliau sebagai pahlawan nasional. Hingga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Aloysius Maja dari Mataloko Ngada Flores. Ada beberapa catatan atau komentar dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Saya terima kasih karena kita mendapat wawasan yang luas dan mendalam. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa momentum untuk mengangkat dan mendorong agar Bapak Anton mulai menjadi pahlawan ini sangat tepat. Tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia Timur termasuk Flores ini sejak dari zaman Belanda itu seperti dianaktirikan, tidak diperhatikan. Dengan momentum ini kita perlu lebih kuat, lebih keras juga menyuarakannya agar daerah kita ini lebih diperhatikan. Sampai sekarang pun sepertinya juga belum banyak perhatian dari pusat terhadap daerah kita ini. Jadi bagaimana kita bisa menyuarakan agar kita lebih diperhatikan.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Edi Kalamudere. Saya asal dari Lembata. Saya kira saya merasa berhak juga bertanggung jawab secara etis untuk berbicara. Apalagi tokoh yang kita diskusikan ini adalah orang kami, orang Lembata. Jadi saya kira saya perlu untuk bicara ini. Yang berikutnya lagi, dampak dari apa yang kita perjuangkan ini ke depannya itu terutama lebih akan berpengaruh kepada kami yang generasi muda ini. Karena itu saya berterima kasih sudah memberi kesempatan saya bicara. Saya ingat beberapa hari yang lalu kita kehilangan salah satu raksasa intelektual Indonesia yang datang juga dari NTT, seorang matahari juga, Pak Inas Dede. Karena itu untuk mendukung proses pengajuan penghargaan terhadap heroismenya almarhum Anton Timaona, maka saya coba berdiri di atas prinsip etisnya Inas Dede, yaitu untuk mencapai kebenaran yang paling objektif kita hanya bisa mengurangi setiap kadar kesalahan. Saya tidak mau bertanya tentang Anton. Saya amat sangat mengenal beliau sejak tahun 77 sampai dengan wafatnya. Bahkan pada saat beliau wafat, di samping peti jenazah, saya memberikan kesaksian yang cukup banyak lebar mengenai beliau. Jadi saya mau bertanya, saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, Bapak Anton ikut mengiring saya untuk mencintai Lembata dan bersama-sama ikut memperjuangkan Lembata dari kabupaten dan merasa. Tidak itu saja, pesan beliau setelah Lembata dari kabupaten, tulislah sejarah Lembata, dan itu sudah kami sampaikan. Sudah kami tulis, sudah di-launching, dan kata pengantarnya ditulis oleh Profesor Dr. Alawi Dewi yang ada di tempat kita. Jadi amanat dari Pak Anton sebenarnya hampir sama dengan amanat yang diberikan kepada saya oleh Bapak Petrus Budi BTN. Ini perlu saya sampaikan di sini karena kedua tokoh kita ini sangat dekat dan tidak boleh dibenturkan. Petrus Budi BTN adalah guru Bapak Anton di Lembata dan beliau yang memperjuangkan Bapak Anton kepada Bapak Anton di Imololo untuk melanjutkan sekolah. Kemudian pada saat perjuangan Lembata dimulai oleh Petrus Budi BTN, Pak Anton pada saat menjadi siswa di SMA Surakarta mendirikan Tritona yang ikut berjuang pada saat yang masih muda. Kemudian pada saat di PTIK dia dipercayakan untuk menjadi panitia perjuangan Lembata di Jakarta. Dan terakhir pada tahun 1999 Bapak Anton dipercayakan menjadi ketua delegasi rakyat Lembata untuk memperjuangkan Lembata dari kabupaten dan berhasil. Selamat siang, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Perkenalkan saya Dr. Kosmo Tasoli dari Universitas Kristen Indonesia, dosen juga peneliti perbatasan. Tidak mengambil dengan kritisisme, tapi di sini saya mau berbicara untuk mendukung Bapak Anton Timaona. Jadi mungkin saya akan bicara dari angle yang berbeda ya. Tadi bicara mengenai Bapak
kami sudah ke sana, kami berkirim di sana, dan kami mendengarkan banyak respon dari masyarakat dan masyarakat di NTT, khususnya di wilayah perbatasan. Pada awalnya memang mereka berpikir kita Timor-Leste merdeka, ya, lalu mulai membangun. Kok enak ya kita bertinggalkan oleh pemerintah pusat, mereka pikirkan Timor-Leste begitu besar pembangunan kita tidak ketika ekonomi berbagai batasan dan mulai ada kebanggaan NTT terhadap PKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya dapatkan bahwa mereka sangat bangga, sangat loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua di mereka adalah perhatian dari pemerintah pusat, termasuk salah satunya adalah penghargaan kepada tokoh-tokoh asli mereka. Adalah pemikiran kebangsaan dari beliau, karena luar biasa. Saya membuat disertasi, banyak berinteraksi, banyak melakukan diskusi-diskusi beberapa kali, menggali pemikiran-pemikiran beliau mengenai keamanan, mengenai ketahanan, mengenai human security, mengenai ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, juga mengenai terorisme, pembunuhan, subversi dan sebagainya harus digali. Jadi supaya melengkapi bahwa beliau juga memiliki pemikiran yang besar, memiliki pemikiran yang lebih makro, nasional dan sebagainya. Memang pada saat awal yang saya juga kaget karena beliau dari NTT, ya. Tapi setelah menggali pemikirannya, ternyata pemikirannya juga luar biasa besar, ya. Sehingga saya pikir tepat sekali beliau dikatakan adalah tadi matahari, ya, dari timur untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Flores, mengenal Bapak Anton secara pribadi, beberapa kali juga berdiskusi dan banyak bertanya. Mokhtar Lubis menyebutkan ciri-ciri manusia Indonesia itu kurang lebih ada 6. Yang pertama itu hipokrit atau munafik. Yang kedua itu enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. 3, berjiwa feodal. 4, percaya pada tahlul. 5, artistik. Dan 6, watak yang lemah. Sejauh saya mengenal Bapak Anton di Fauna, ini seluruh 6 spesifikasi psikologis ini tidak dimiliki oleh beliau. Mungkin sedikit feodal, tetapi beliau orang yang sangat jujur dan seterusnya, punya pribadi yang sangat kuat, dan seluruh nilai-nilai atau values yang dia pegang itu bisa dielaborasi dari seluruh buku yang sudah tersedia untuk menjadi bahan pertimbangan tentang heroisme yang bersungguh. Itu pertama-tama. Yang kedua, Bapak Anton adalah seorang pria atau laki-laki sejati Flores. Ciri-ciri khas laki-laki atau pria Flores atau NTT yang hebat itu adalah dia biar jago, biar hebat di luar, tetapi di rumah selalu menjadi suami yang patuh pada istri. Ya, jadi itu menjadi kebanggaan kita. Baik, saya sedikit menguraikan sedikit pengetahuan saya pada Bapak Anton sekedar untuk kita berbagi. Ada 4 bagian yang saya bagi. Pertama, masa kecil. Bapak Anton berasal dari Lebatan yang di masa beliau itu masih disebut Lomben. Lomben itu artinya suatu wilayah yang terpinggirkan dari lingkungan pergaulan Flores pada waktu itu. Ketika dia nikah masuk ke seminar di Mataloko, itu adalah satu shock culture yang pertama dia alami. Kemudian dia di seminar bertahun-tahun, ternyata kemudian dia keluar menjadi ex-seminaris, itu shock culture. Zaman itu orang keluar dari seminar itu sesuatu
sesuatu yang memalukan atau aib. Lalu akhirnya dia kembali masuk ke ND, dan di situ beruntung ada beberapa keluarga Maholot yang membantu. Tetapi dia harus menghadapi situasi yang betul-betul tidak mudah sebagai orang dari Lombok, dari lembaga untuk bergaul di pusat Polres pada waktu itu. Jadi soal yang tadi disampaikan, soal dia bersih, soal dia tidak korup, atau dia sangat bersahaja, itu bukan tiba-tiba, tapi memang terbentuk dari lingkungan yang paling awal, dari rumah, dari seminari, dan awal yang lebih kecil. Berbicara tentang Bapak Anton Dr. Anton itu sangat luar biasa. Saya sebagai putri yang terlahir dari rahim Nusa Tenggara Timur menaruh hormat yang setinggi-tingginya dan juga sangat bangga dengan karya-karya beliau, bahkan sampai di luar negeri, desa negara tetangga di Malaysia, namanya masih harum wangi. Saya sedikit pertanyaan, apakah ada hubungan logis keputusan gelar pahlawan nasional dengan keputusan politis oleh pemerintah saat ini yang memungkinkan memperlama pemberian gelar terhadap Bapak kita Dr. Anton Tifauna, dan jika terjadi perlambatan atau perubahan langkah apa yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur, tokoh agama, tokoh adat. Demikian, terima kasih, dan terakhir penutup, Bapak Dr. Anton Tifauna layak jadi pahlawan nasional. Terima kasih. Ini seruan dari Suara Perempuan Nusa Tenggara Timur. Selamat kasih. Saya bersyukur kepada semua panitia Forum Pahlawan Nasional yang sudah mengakomodir sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Anton Tifauna menjadi pahlawan nasional. Saya flashback sedikit, saya dari ND, saya tinggal dekat dengan keluarga Bapak Anton Tifauna. Ada Tante Bidan Lis, yang suaminya adalah Om Mama Piran, dan juga ada Om Moe, tadi tahu mungkin. Saya tinggal di Kurubege, jadi kalau ada pesta di kampung Kurubege, Om Moe jadi primadona juga. Dan saya dengan semua gadis-gadis muda yang ada di Kurubege, luar biasa Om Moe waktu itu. Ketika saya merantau, saya datang, saya ingat tahun 1997, saya diajak sama yang tua-tua kami dari ND untuk menghadiri, saya lupa, yang nikah dulu di Hotel Mandarin. Mungkin Kak Daniel pada yang nikah waktu itu ya. Di Mandarin, saya datang juga waktu itu. Dan beberapa waktu kemudian kami sempat main juga ke rumah yang ada di Lampung. Sudah ada 3 pahlawan nasional yang berasal dari NTT, dan yang keempat ini adalah representatif dari Pulau Flores. Tepuk tangan buat kita semuanya. Satu lagi yang perlu saya usulkan, bahwa kita juga harus mengusulkan satu pahlawan hebat asal NTT yang patungnya juga sudah berdiri di Pulau Timur, yaitu pahlawan kita Sonbai. Ya. Saya berharap panitia juga bisa mengakomodir ke depannya Bapak Sonbai juga untuk menjadi pahlawan nasional. Ini titipan kami dari Forum Pemuda NTT. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bisa saya lakukan sebisa mungkin saya mengaitkan konteks peristiwa yang relevan dengan tugas historis dari si tokoh. Misalkan dalam biografinya Maulwi Sela dan Bung Karno, saya mengaitkan misalkan bagaimana ketika dia zaman revolusi, zaman gerilya dia seperti apa, kemudian dengan siapa saja dia bergaul, kemudian bagaimana dia bisa ke Jawa, ketika di Jawa bagaimana dia berjuang dari Makassar, kemudian dari Palombangke, kemudian ke Makassar, kemudian ke Jawa, kemudian ke Jawa Timur seperti apa. Jadi ada konteks-konteksnya.
Nah begitu juga dengan Pak Anton ini, dia harus dikaitkan dengan konteksnya. Saya ingat, saya punya sahabat baik, sahabatnya Presiden juga, Pak Niko Sekutu Nurholt. Niko Sekutu Nurholt ini orang Keva, orang Belanda lahir di Keva. Ayahnya itu guru. Ketika Jepang datang, ayahnya Pak Niko Sekutu Nurholt, ibunya dimasukkan ke kamp interniran. Nah, jadi ini mungkin di Lembata, di Flores dulu ada juga teman kami juga Pak Yap Erklins. Nah, Pak Yap Erklins itu dia di Waikabubak, guru juga. Dia juga sama. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kisah seorang manusia itu akan menjadi menarik jika dia dikaitkan dengan konteks peristiwa, lingkungan, culture, dinamika politik sosial yang terjadi. Kalau dia cuma cerita sendiri aja namanya curhat, dan cukup di status Facebook gitu. Tapi kalau dia menjadi buku, dia mestinya bisa dikaitkan dengan sebuah peristiwa besar di mana dia ikut memainkan perannya di situ walaupun cuma jadi skrup. Ini sebuah peristiwa itu dia menjadi peristiwa menarik. Memang harus ada pendekatan penulisan sejarah yang komprehensif. Kita harus research, kita harus publikasi nasional, ke perpustakaan nasional, buka koran, wawancara. Itu memang harus komprehensif tulisnya sehingga ceritanya jadi kaya gitu ya. Misalkan biografinya Mao Zedong gitu kan, itu dia menceritakan berbagai hal. Nah ini harus dilakukan mungkin nanti kalau di naskah akademik untuk gelar pahlawan ya, seperti apa. Bahkan juga harus diceritakan itu di mana ayahnya Pak Anton itu seperti apa, datang dari golongan apa segala macam. Itu sehingga menjadi menarik. Karena kan seorang manusia itu menjadi seorang Anton menjadi Anton itu adalah proses. Sampai dia mati dia masih terus berproses. Maka apa yang menjadikan seorang Anton itu yang menjadi Anton yang kita kenal. Nah itu prosesnya memang harus ditulis. Nah saya nggak banyak-banyak biar makin siap. Terakhir saya ingat bukan lelucon, ngomongannya Gus Dur. Kata Gus Dur cuma ada 2 polisi jujur di Indonesia. 1 Google, 2 patung polisi. Hari ini saya tambah 1, Anton Enga di bawah. Terima kasih. Menanggapi 2 hal, satu yang diangkat tadi, apakah hal gelar pahlawan ini, proses ini, itu maunya masyarakat, apa yang hidup dalam masyarakat, atau maunya partai atau keluarga? Saya menjelaskan dengan ilustrasi ya. Nelson Mandela, pahlawan Afrika Selatan yang berjuang anti apartheid itu, ya, dia itu dikenal sebagai tokoh bukan karena dia yang ngomong dirinya sebagai tokoh, tetapi karena ada resonansi yang dibuat oleh pendukung dan kawan-kawan. Ya, dan saya kira tentang Bapak Anton ini, kita itu membuat resonansi. Kenapa kita buat resonansi? Karena ada ingatan moral, ada sesuatu yang dikenang dari Bapak Anton yang mesti diangkat. Tadi saya bicara awal tentang spirit, tentang komitmen. Ya, jadi yang kita seminar ini, naskah akademik segala macam, itu bagian dari membuat resonansi supaya itu diangkat. Jadi Nelson Mandela sampai oleh PBB, ya, itu dijadikan satu hari internasional. 18 Juli oleh PBB itu ditetapkan sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Tapi itu sampai begitu karena ada resonansi, ada upaya untuk menggemakan apa yang dikenal, ya, saya bilang kan ingatan moral. Jadi tetap apa kita semua itu yang membuat resonansi. Hal yang kedua tentang patung tani di Lembata yang sekarang itu menjadi lokasi patung Bapak Anton. Membacanya bukan bahwa itu penggusuran atau
mendalam, tapi membacanya seperti ini, ya. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Sebelum masuk ke sintesis, ada proses yang namanya dalam bahasa Jerman Aufhebung. Aufhebung itu artinya melampaui, ya. Melampaui dua hal tadi, tesis dan antitesis, ya. Patung tangan sebagai representasi dari masyarakat lembaga yang ada mayoritas utama. Barangkali kita lihat sederhana, ada muncul antitesis yang misalnya menggantikan patung tangan itu, ya, yakni patung Bapak. Saya kira kalau kita sampai di situ, kita akan berpikir negatif. Tapi lihat bahwa ada proses di sana, bahwa yang direpresentasikan sebelumnya diangkat lebih tinggi dalam diri patung Bapak Anton. Proses yang namanya Aufhebung. Jadi Bapak Anton itu merepresentasikan hidup atau konteks sosial masyarakat Lembata yang ada petani. Ya. Dia berangkat dari keluarga sederhana yang terjadi, lalu kemudian dia menjadi orang besar. Jadi dia sebenarnya mengangkat semua. Cara bacanya harus begitu. Jadi bukan ada pengusulan, ada pengganti, tidak. Ada proses Aufhebung, pengangkatan, pelampauan, dan itu sekarang ditokohkan dalam diri Bapak. Terakhir, saya sudah ikut proses dari awal, mulai dengan misa di kampung halaman Bapak Anton bersama saudara saya Tommy, Lensi, misa bersama keluarga, lalu buat upacara adat, kemudian ada seminar di Lembata. Prosesnya itu sudah panjang sekali tahun lalu 2 tahun lalu seminar di Kupang di Unika di hadapan Civitas Akademika Unika Widya Kupang. Saya pikir proses yang panjang itu, meski ada banyak hal yang perlu diisi seperti catatan yang diberikan oleh Mas Budi, tetapi saya kira kita sedang menuju satu titik itu menokohkan Bapak Anton sebagai pahlawan kita. Terima kasih. Saya gunakan kesempatan ini untuk menggarisbawahi poin-poin khusus untuk penekanan dan juga tadi sudah dipicu oleh pertanyaan dari Bapak Alamaja. Yang pertama, kalau lihat dari sisi lagi-lagi manajemen talenta nasional, manajemen talenta makro, dari sisi input proses output outcome, buku Prodeo et Patria itu kalau Bapak Ibu simak baik-baik itu input proses output outcome dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi belum saya ungkap, di sisi input saya identifikasi ada 18 poin. 18 poin sisi input yang kondusif mendukung talenta unggul. Nah, karena saat itu tahun 1930-an, 1940-an waktu Bapak Anton Tifauna masih di Lembata, memang kelihatan syarat nilai-nilai budaya luhur, ekosistem budaya yang kuat, ada istiadat yang kuat, yang kondusif untuk membangun karakter kepribadian Bapak Anton, sehingga kemudian beliau siap tempur mulai dari keluar Lembata, Rangatuta sampai Jakarta dan seterusnya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Alamaja tadi, sebagai tim penilai independen pembangunan daerah di Kementerian Rencana Pembangunan Nasional Bappenas sejak tahun 2018, kami melihat minim atau hampir tidak ada usulan dari Indonesia Timur, khususnya di sini saya bicara Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti penghargaan pembangunan daerah. Di sini sebetulnya kita bisa melihat kalau ini berani dan diberanikan, apalagi kalau Kabupaten Lembata mau ikut yang tahun ini dimulai, dan juga kabupaten-kabupaten lainnya. Saya kira ini akan jadi picuan yang penting untuk bagaimana mulai menonjolkan. Tadi Pak Moderator menyampaikan gimana kita muncul gitu kan. Kalau kita sendiri tidak berani itu bagaimana? Begitu. Sampai ada usulan bagaimana kalau kita memberikan kriteria yang berbeda. Kriteria yang berbeda itu maksudnya menjadi lebih rendah sebetulnya tuntutannya. Jadi saya kira ini undangan dan juga alert mengingatkan kita semua dengan seminar nasional ini pengusungan Bapak Anton Tifauna sebagai pahlawan nasional. Para
Tenggara Timur yang berada dimanapun, dan juga tentu terbuka untuk semua, karena kita tidak hanya bicara Nusa Tenggara Timur, tetapi kita bicara Indonesia dan global. Dan Bapak Ibu sekalian, bicara manajemen talenta makro, manajemen talenta nasional, itu memang konteksnya lokal, spesifik lokal, nasional, global. Kita bicara sekomprehensif itu, tetapi tentu harus dengan hormat menghargai bahwa setiap daerah punya konteksnya masing-masing, sehingga harus dirancang sedemikian rupa sehingga memang sesuai untuk mulai maju. Dari saya demikian, terima kasih. Berikutnya Prof. Baik, terima kasih. Saya memulai dari usul yang diperlukan mengenai aspek politis, kemudian dari diri saya. Waktu kita bicara pahlawan ini, kita lihat asal usulnya tahun 1500-an itu orang Yunani, hampir semua di Eropa ya, mengacu pada tradisi Yunani. Itu semua yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang demigod. Demigod itu makhluk setengah dewa. Di zaman sekarang ini, kami yang para profesor itu kadang-kadang diolok-olok sebagai manusia setengah dewa. Saya suka melihat kalau ada profesor baru, sebelum kamu ini sekarang masuk satu dunia yang disebut makhluk setengah dewa, orang-orang demigod. Demigod ini apa yang dikatakan salah dianggap benar karena dia memang demigod. Seorang Anton Engel tidak dikategori itu di dalam tulisan saya. Tidak dikategori demigod, bukan manusia setengah dewa. Jadi tadi saya bilang kita kalau mau itu bergerak dari seorang pribadi yang protagonis, kita angkat dia ke pahlawan nasional. Itu tentu ada prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi adik laki-laki satu yang dari Lele bisa benar. Jadi memang ini ada, nanti kita buat ulang naskah akademis yang berbasis narasi akademis, karena mungkin di sana sini ada kekurangan narasi akademis supaya di akademisnya itu usulan itu tidak biografis, tidak biografis. Kalau biografis itu nanti sangat subjektif. Jadi yang kita mulai dengan narasi yang harus diisi dengan narasi protagonis. Contohnya begini. Tadi saya kira sebagian sudah dibilang pembicara yang lain. Saya katakan cuma cerita satu contoh saja. Kenapa dari kanan ke kiri dan sebaliknya? Itu bukan soal sepele, tapi soal bagaimana pada saat itu seseorang mengambil keputusan di tahun itu. Timur itu tanda petik ketua Profesor Salva konjungturis atau suasana belum jelas. Ini tetap Indonesia atau bakal merdeka, tapi ini ada orang aneh. Saya harusnya ada orang aneh seperti Anton Cipolla, kok berani-beraninya kasih pindah itu kanan ke kiri satu. Yang kedua, dan yang unik lagi ketika semua nama jalan belum dikodifikasi sesuai dengan tata urutan nama jalan Indonesia, tetap pakai bahasa Portugis tapi pindah dari kanan ke kiri seperti itu. Jadi kita memang harus lihat melengkapkan beberapa kata dan lagu yang akan buku itu sebagai cara berpikir inovatif. Itu harus dinarasikan dengan narasi berdasarkan konteks. Berikut misalnya, tadi ini sudah sampaikan sedikit. Waktu melihat seorang Anton Cipolla, memang dia tidak bisa lepas dari konteks di mana dia hidup di Ibu Lolong. Bapak Uskup Pulang waktu pergi bisa meresmikan patung itu, pulang cerita saya tidak bisa membayangkan itu orang pergi sekolah tahun 30-an. Saya pergi tahun 2023 saja. Saya membayangkan bagaimana itu orang lari.
berlari yang Uskup lihat tahun 2023 saja, batu-batu masih ada sedikit aspal, tapi tahun 2023 itu gimana? Itu tahun 30. Ini orang ada sekali, lari penuh sekolah. Jadi kalau kita hubungkan dengan ke Matoloko, ke Badawa, terus kemudian ke MD, nikah dengan anak seorang anak yang omnyo punya anak, itu ada semua laki-laki ganteng di situ lah, gambar video Pak Mami. Jadi dari segi itu, saya kira ada 3 hal yang dia pegang. Menurut dugaan saya kalau harus dihubungkan dengan narasi kehidupan dia. Olahraga dengan musik itu kalau dia almarhum itu dia ada di posisi 35 ke atas tahun itu, memang itu dia wajib kurikulum dia belajar di seluruh Flores umum kan. Kemudian ada hubungan dengan misi, wajib belajar olahraga sebagai pelatihan sportivitas. Yang kedua, musik untuk mengasah perasaan. Itu saya kira buat tema umum di SPD Flores. Jadi sekarang kalau ada orang bercanda berlain, kalau tanya ke saya mesti dicek pula. Masa kecilnya kurang bahagia di bidang olahraga dan dia kurang punya perasaan musik. Yang kedua, literasi pribadi seorang penyanyi memang harus dihubungkan dengan tiga. Jadi di samping musik dan tari, musik dan olahraga, maka yang berikut itu adalah mewajibkan, dan itu juga ada pengusulan di Flores, literasi dulu tidak seperti literasi sekarang, membaca, menulis, menghitung, jadi kalau 3 itu dihubungkan dengan anak seusia Anton Enga, maka Anton Enga yang paling beruntung melanjutkan membaca, menghitung dan menulis. Anak-anak di Lemata, Pulau yang tidak beruntung, maka dia seperti ini yang pergi ke Tawau dan seterusnya. Momere waktu itu dianggap kalau orang sudah pergi ke Momere itu kosmopolitan. Barang mahal sekali itu di Pulau Lemata untuk Momere. Belum ke Tawau. Jadi saya mengatakan bahwa jadi dengan 3 itu menulis, membaca dan itu terus, anak-anak yang sisa di lembaga yang tidak terus itu dia ada sambut baru di kelas 4 SD dan 2 orang lembaga seluruhnya termasuk Pak Thomas Selatan itu teman yang terus kalau ketawa atau kemudian tidak bawa ijazah itu adalah ijazah sambut baru. Nanti cek semua yang umur Pak Thomas. Jadi yang paling pintar berangkat dari sekolah sampai dia terus pemohon silakan ada. Tapi yang sedikit di bawah sudah ijazah sambut baru. Kalau sampai SD ambil surat sambut baru, pergilah dia ke Momere, pergilah dia ke Tawau, kira-kira situasi itu. Jadi orang-orang ini ditempat di dalam satu zaman yang memang kita hubungkan dia kecerdasan mereka pada konteks ini. Kita boleh bilang sekarang mungkin saja nanti ada polisi di zaman sekarang atau ada orang-orang pintar di zaman sekarang akan bilang begini. Nah ini dulu kan orang pintar tidak banyak, cuma 2 orang saja. Ya, tapi tantangan di zaman mereka dengan tantangan di zaman kita itu sangat beda. Saya terakhir saya bilang, kalau sekarang saya bilang sama mahasiswa saya, S1, S2, S3 sekalipun saya bilang begini, kalau sekarang kamu ini mahasiswa saya, lebih bodoh ketika saya masih mahasiswa, karena kamu ini adalah manusia yang jelas, bahaya buat bangsa. Karena di zaman kita yang fasilitas pendidikan, fasilitas pengajaran kurang, menghasilkan orang seperti Antonio, orang seperti saya, atau orang seperti Irjen Tomo, orang seperti Komjen Bersudara, tanpa
fasilitas kami sudah melewati itu. Lalu kalau sekarang dengan fasilitas pendidikan pembelajaran yang begitu bagus, tetap bodoh, ya sudah saya tidak tahu lagi ini. Saya kira itu yang terima kasih. Ya, terima kasih. Ada sedikit antitesa. Saya hanya ingin meluruskan ya dari tadi kami kakak adik sedikit diskusi bahwa yang pertama inisiatif mengenai kegiatan pahlawan nasional ini tidak lahir dari kami keluarga. Itu yang perlu saya sampaikan, saya luruskan. Kami keluarga waktu itu dalam Bata tahun 2022 justru ingin menyumbangkan sesuatu untuk Bata. Kami datang waktu itu adalah kita ingin berbuat sesuatu apa yang keluarga bisa lakukan, dan justru dorongan kegiatan pengusulan patung dan pahlawan nasional itu datang dari Lebata, ya khususnya keluarga kami yang di Melolong, kemudian di Lewoleba dan sebagainya. Jadi kami sebagai keluarga dapat dorongan seperti ini tentu nggak bisa duduk diam. Ya, kita akan mendukung upaya itu, termasuk kalau tadi di sebelah Pak Bupati tadi kok patung dirubah, yaitu petaninya udah jadi jenderal. Nah itu kira-kira jawabannya. Jadi saya kira narasi-narasi ini yang perlu diluruskan, bahwa kami tidak, buat kami keluarga, Papa sudah jadi pahlawan kami. Papa sudah jadi pahlawan keluarga, bahkan Papa sebetulnya mendapatkan tempat untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami keluarga yang menolak. Ya, jadi Mama waktu itu dengan adik kami dari Boli ya, waktu ditelepon Karnisun untuk disiapkan makam di sana, kami yang menolak. Jadi kami mau Bapak dimakamkan saja di keluarga dengan adik kami, sehingga Bapak sekarang dikuburkan di Menteng Pulau. Itu yang barangkali untuk menambahkan saja supaya narasinya nggak bentok nih, gitu. Ini seolah-olah kok keluarga Tivano ngotot amat gitu, ya. Yang kita lakukan justru karena ada permintaan seperti ini, kita dukung Pak. Kita nggak mungkin, ini orang tua kami, ayah kami, tentu kami akan dukung dengan segala kemampuan kami. Barangkali itu Bapak. Terima kasih banyak Pak Alexi.